Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Thariqul Wusulnya. Kata beliau, Al-abdu la budda min rizqin, wa huwa muhtajun ilaih. Fa idza talaba rizqahu min Allah, sara abdan lillah, faqiran ilaih. Wa idza talabahu min makhluqin, sara abdan lidzalikal makhluk, faqiran ilaih. Seorang hamba itu pastilah membutuhkan rezeki. Ya, mau tidak mau. Ya, di dunia ini setiap manusia membutuhkan rezeki. Apabila ia mencari rezekinya dari Allah, maka ia akan menjadi hamba Allah dan fakir kepada Allah. Tapi apabila ia mencarinya kepada makhluk, maka ia akan menjadi hamba makhluk tersebut dan fakir kepadanya. Ya, ini perkataan emas beliau yang hendaknya kita pahami dan camkan, bahwa seseorang ya menjadi hamba sesuatu akibat mencari rezeki. Ya, ketika seseorang itu menggantungkan hatinya kepada Allah dan ia betul-betul mengharapkan rezeki dari Allah sambil ia berusaha, ia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hatinya ia gantungkan kepada makhluk, entah itu kepada bosnya ataupun kepada ijazahnya atau sesuatu, maka ia akan menjadi hamba makhluk tersebut dan ia akan menjadi fakir kepada makhluk tersebut. Ya, maka dari itulah ya berhati-hatilah kita dalam masalah mencari rezeki, ya akhi. Jangan sampai hati kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Poin 61, kullama qawiya tam'ul 'abdi fi fadlillah wa rahmatihi wa raja'uhu liqada'i hajatihi wa daf'u daruratihi, qawiyat 'ubudiyatuhu lillah wa hurriyatuhu 'amman siwah wa bil 'aks. Setiap kali ya ketamakan seorang hamba terhadap karunia Allah dan rahmatnya itu semakin kuat, maka dan harapan dia untuk dipenuhi kebutuhannya kepada Allah dan ditolak ya sesuatu yang sifatnya darurat darinya itu semakin kuat, maka akan semakin kuat pula ibadah dia kepada Allah dan kemerdekaan hati dia dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya pun demikian. Ya, artinya seorang hamba semakin kuat ya keinginan dia untuk mendapatkan karunia Allah dan rahmatnya, semakin kuat berharap dia kepada Allah untuk dipenuhi kebutuhannya, maka pasti semakin kuat juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang hamba lebih kuat menginginkan karunia selain Allah, yang mengharapkan kepada manusia ataupun kepada makhluk untuk memenuhi kebutuhannya, maka hatinya akan semakin kuat ibadah kepada sesuatu tersebut. Maka dari itulah ya Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Maka kewajiban kita mencari rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala ya hanya kepada Allah dengan menggantungkan hati kita kepada Allah sambil berusaha. 62, i'radul qalbi anit talab min Allah, berpalingnya hati dari mencari dari Allah dan berharap kepada Allah, yujibu insirafa qalbi anil ma'ubudiyati lillah, berkonsekuensi hati tersebut akan berpaling dari beribadah kepada Allah. Ya, apalagi apabila yang ia harapkan adalah makhluk dan ia tidak mengharapkan pencipta makhluk, di mana hatinya betul-betul bersandar kepada makhluk. Bisa jadi dalam masalah kedudukan misalnya, atau ia bersandar kepada kedudukannya, kepada pasukannya, kepada pengikutnya, atau kepada budak-budaknya, atau kepada keluarga dan teman-temannya, atau kepada harta dan simpanannya, atau kepada para pentolan-pentolannya, kamaliki wa mulku wa mulkihi wa syaikhihi wa makhtumihi, seperti halnya kepada orang yang memilikinya atau kepada kerajaannya, syekhnya, maka orang seperti ini, kata beliau, akan berpaling pula ia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena hatinya berpaling dari mencari Allah, karena hatinya lebih mengharapkan makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya saja,
wa tawakkal 'ala Allah al-hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati. Inilah ya hakikat ibadah. Nah,